Hai semua, perkenalkan nama aku Gala Gita dan di sebelahku udah ada kakak cantik nih. Coba kak perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sally Okta Epriani, mahasiswi kedokteran gigi Universitas Andalas semester 5. Nah oke nih Kak Sally nih ya. Kak Sally, gimana nih kak menurut kakak tentang tema dari podcast kita nih, new normal? Apa sih kak new normal? Singkatnya aja, nanti pertanyaan selanjutnya kita tanya di belakang nih. Oke, new normal. New normal itu gaya hidup baru. Oke, gaya hidup baru ya kak. Gaya hidup baru. Oke, sebelum kita tanya-tanya nih ke Kak Sally, aku sendiri akan mengulas terlebih dahulu nih tentang virus corona dan new normal. Saat ini manusia dan perekonomian di dunia ini kak hampir nyaris berhenti nih perekonomian kita nih. Saking parahnya itu ya kak. Iya. Padahal nih kak ya, virus corona tuh ukurannya cuma 80 sampai 150 nanometer tuh. Ya ampun, ya ampun. Bisa melumpuhkan perekonomian di dunia, nyaris tapi ya. Nah, dan nih kak yang lebih serem lagi, kita nih nggak tahu kapan sih virus ini akan berakhir. Iya sih, serem banget tuh. Serem banget. Nah, terus nih kak, sedikit sejarahnya ya kak tentang virus corona. Virus corona nih kak terjadi, kita sama-sama tahu ya, udah ini banget nih, udah tahu semua nih pak. Kita ulas lagi sedikit. Corona nih terjadi sejak akhir tahun 2019, mungkin semua udah ingat ya. Bermulanya di kota Wuhan. Kota Wuhan tuh provinsinya Hubei, negaranya China. Virus ini nih diduga bersumber dari kelelawar nih kak, yang nular ke hewan lain sebelum ngelompat ke manusia. Gitu tuh kak. Sama-sama kita ketahui juga nih tampilan klinis dan gejalanya nih seperti gangguan pernafasan ringan sampai gangguan pernafasan parah, gagal nafas sampai kematian. Ngeri banget. Serem tuh. Penularannya nih lewat percikan cairan dan bersin dari batuk. Nah, masa inkubasinya sekitar 2 sampai 14 hari, rata-rata gejalanya tampak pada hari kelima, Kak. Terus lanjut ke new normal versus corona nih, Kak. Menurut Kak Sally lagi singkatnya, apa sih new normal versus corona? New normal versus corona. Tentunya kalau buat melawan corona kayaknya nggak memungkinkan ya. Iya, bener banget. Nah, jadi daripada kita berusaha buat melawan dan belum tentu berhasil, mending kita itu membiasakan diri untuk hidup berdampingan sama COVID-19 ini. Nah, bener banget tuh kata Kak Sally. Itu tadi jawaban singkatnya Kak Sally ya. Kalau menurut Lembaga Biologi Molekuler atau LBM, Ejikmen sempat menyatakan nih, virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi. Nggak akan hilang, bayangkan, nggak akan hilang. Dalam waktu yang sangat lama. Nah, karena itu istilah berdampingan lebih tepat digunakan daripada berdamai dengan virus corona. Sama banget kayak yang dibilang Kak Sally tadi. Terus ada protokol new normal. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyiapkan pedoman transisi menuju new normal nih. Selama pandemi COVID-19, dalam protokol tersebut, negara harus terbukti mampu mengendalikan penularan COVID-19 sebelum menerapkan new normal. Pengendalian ini harus bisa dilakukan di tempat yang memiliki kerentanan tinggi, misalnya seperti panti jompo, fasilitas kesehatan mental, dan wilayah yang banyak penduduk. Nah, itu tuh harus banget tuh nerapin protokol new normal. Oke kak, itu tadi ulasan sedikit dari Gala tentang new normal dan sedikit tentang sejarah corona. Sekarang kita ke pertanyaan nih, Kak Sally. Apa nih kak new normal? Kalau tadi singkatnya, sekarang penjelasannya nih kak. New normal itu gaya hidup baru yang kita jalani dari setelah kita kedatangan virus yang nggak diundang ini, COVID-19. Dari kayak misalkan kita kemana-mana nggak perlu pakai masker, sekarang itu kita wajib banget nih pakai masker. Setelah itu kita yang biasanya sering banget kan mengabaikan kebersihan, nggak perlu cuci tangan, udah pegang muka, pegang mata, dan lain hal. Nah, tapi setelah adanya COVID-19 ini, sebelum kita megang wajah, megang mata, dan lain halnya, mau makan, mau minum, itu kita wajib banget harus cuci tangan dulu. Atau enggak, kita harus pakai hand sanitizer, alkohol, dan lain-lain yang bisa buat membersihkan tangan kita dulu. Terus,
Wah, kita nih kan makhluk sosial ya. Iya, bener banget, Pasti kebiasaan kita banget kan nongki-nongki, Iya, kumpul-kumpul ya Kak. kan. Lagi ABG-ABG kayak kita Iya ya. banget tuh. Bener, Kalau satu hari aja nggak kumpul sama temen, itu biasanya stres kan. Iya, Nah, sepi. tapi setelah adanya COVID-19 ini, mungkin kita itu kayak ada pepatah di rumah aja. Oh, ya, Wah, di rumah aja bosen banget tuh kan. Jadi bener, Kak. di new normal ini kita nggak bisa tuh kumpul-kumpul. Mungkin bisa kumpul-kumpul, tapi kita harus jaga jarak, nggak boleh deket-deket. Nah, jadi itu sih new normal menurut aku. Nah, oke nih, dari tanggapan Kak Sally tadi udah banyak banget ya yang udah bisa kita ambil. Dari kayak kita kemana-mana harus pakai masker, itu tuh termasuk pesan-pesan tuh tanpa kita sadari. Itu tuh pesan-pesan dari Kak Sally tuh, benar kan Kak? Bener banget. Nah, kakak kan mahasiswa nih ya Kak. Iya. Menurut kakak, di dalam lingkup mahasiswa nih Kak, menurut kakak dalam pandangan mahasiswa, apa sih Kak, gimana sih cara mahasiswa itu nanggepin new normal nih? Apa sih dampak dari new normal, negatif atau positifnya? Wah, dampak new normal buat mahasiswa ya. Ada plus minusnya sih yang jelas. Kalau positifnya tentu itu kita bisa kuliah offline, bisa tatap muka sama dosen langsung. Wah, jadi belajarnya buat perkuliahan itu lebih efektif ya. Ketemu teman-teman gitu Iya, ya. bener banget. Dan kalau kita daring seperti kita ketahuin, biasanya mau kuliah mati lampu kan, nggak ada sinyal. Apalagi Jadi yang di daerah-daerah kayak kita iya, ya. ngerasain banget tuh kan, nggak efektif banget kuliah kita. Ya, jadi ilmu yang kita dapat juga bakalan lebih sedikit dong. Iya. Nah, tapi kalau adanya new normal, kita bakalan kuliah kayak biasa lagi, bisa dapat ilmu yang lebih banyak lagi bareng sama teman-teman, bisa tatap muka langsung sama dosen. Nah, tapi ada minusnya nih. Minusnya mungkin buat terutama aku sih ya, kayak yang jauh dari orang tua, harus ngekos. Itu kan susah ya buat kita buat hidup new normal, karena pasti kita bakalan sering keluar, kayak cari makan, cari segala sesuatunya. Dan seperti kita ketahui dong, asupan gizi anak kos Iya, itu bener banget. buruk dong, makan Indomie gitu-gitu kan. Sedangkan bener nih. di COVID-19 ini kita itu harus imunitasnya tuh tinggi kan. Nah, itu sih, jadi buat anak-anak kos mungkin buat kemungkinan terpapar COVID-19 itu sih lebih besar. Tuh, dengerin jadi ya buat anak-anak kos ini nih, kayaknya curhatan anak kos ya ini. Iya dong, curhatan anak kos nih. Oke nih Kak, pertanyaan selanjutnya. Jadi di dalam new normal ini persiapan apa aja sih Kak yang harus kita lakuin? Persiapan apa? Tentunya dari diri kita sendiri ya, harus kita persiapkan banget nih. Ya, seperti yang aku udah bilang tadi, imunitas diri kita itu harus tinggi, harus baik ya. Kita tuh jadi harus menjaga imunitas, kayak kita makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, setelah itu minum suplemen vitamin gitu buat menjaga imunitas kita. Dan yang penting juga nih, pengetahuan kita gimana itu sih COVID-19, penyebarannya gimana, penanganannya gimana, gejala-gejalanya. Setelah itu yang penting juga pengetahuan mengenai peraturan-peraturan dari pemerintah di era new normal ini, supaya kita bisa mematuhi peraturan, nggak melanggar tentunya. Kebiasaan Indonesia banget dong melanggar. Asli banget nih Kak. Jadi tangkapan aku nih ya, dari yang Kak Sally bilang tadi, yang pertama tuh imunitas ya Kak. Iya banget. Imunitas tubuh. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Tanggapan kakak nih Kak mengenai mall yang sekarang udah dibuka. Wah, mall nih anak ABG banget nih, Iya, yang suka suka nongki-nongki jalan-jalan ke di mall mall. Mall yang udah buka itu sebenarnya wadah atau tempat yang bisa banget memungkinkan pemaparan COVID-19 ya. Iya, Tapi benar. seperti yang kita ketahuin, kalau mall itu nggak buka, tentunya perekonomian bakalan lumpuh total. Benar. Nah, jadi menurut aku sih nggak apa-apa mall-mall buka, karena di dalam mall-mall juga kan kita masih bisa tuh jaga jarak. Nah, kembali lagi ke pihak mallnya itu, kayak mereka itu memang harus udah siap tuh mengenai peraturan-peraturannya. Dan yang penting juga itu buat pengunjungnya,
percuma ada peraturan kalau pengunjungnya pun Kembali lalai. lagi ke Indonesia yang melanggar. Ya, Iya, Kak? Bener. buat apa ada peraturan kalau nggak buat dilanggar katanya, Iya, kata tapi Indonesia. harus diperbaiki nih karena buat kebaikan kita bersama. Ya, benar banget. Jadi semuanya kembali pada diri masing-masing ya Kak. Iya. Terus kalau tadi mall nih Kak, sekarang ke Car Free Day. Menurut Kakak nih, Car Free Day sekarang udah dibolehin di kota-kota. Itu gimana Kak? Wah, Car Free Day udah dibolehin ya, kayak kita ketahui bersama nih di ibu kota sendiri itu udah rame banget ya. Menurut aku sih seharusnya Car Free Day itu belum boleh dibuka karena kan olahraga nggak mesti di Car Free Day gitu kan, karena Bisa di olahraga rumah ya, itu Kak. bisa di rumah, Iya, nggak benar. perlu di Car Free Day, karena di Car Free Day itu bakalan banyak banget kerumunan. Jadi menurut Kak Sally belum dulu, jangan dulu ya Kak. Ya jangan dulu deh sebaiknya. Olahraga di rumah. Ya di rumah aja dulu. Ya, di rumah aja. Terus pertanyaan lanjut lagi. Tanggapan Kak Sally mengenai masyarakat yang nggak mematuhi protokol nih Kak. Itu gimana? Aduh, Indonesia banget yang nggak mematuhi. Aduh, balik lagi ke Indonesia nih. Masyarakat yang nggak mematuhi. Jadi sebenarnya itu merugikan diri kita sendiri sih, bukan diri kita sendiri, bahkan masyarakat lainnya juga jadi rugi karena seperti kita ketahui, mungkin kita merasa kalau ya udahlah, gue kan sehat, buat apa sih gue gini pakai masker, nggak perlu, nggak penting gitu kan. Mungkin buat diri dia kan itu baik-baik aja, tapi belum tentu buat orang lain itu sama imunitas diri dia kan. Seperti kita ketahui kalau COVID-19 ini nggak semua pasiennya itu memberikan gejala. Ada yang masih kayak orang-orang sehat aja kan, padahal dia itu Udah terpapar. udah positif. Dan berarti kalau dia nggak mematuhi peraturan, dia bakalan memaparkan virus itu, jadi yang lainnya bisa tertular. Jadi semakin tinggi deh yang positif di Indonesia Jadi ini. merugikan buat diri sendiri juga buat orang lain ya Wah, Kak. iya banget sih, bukan diri dia aja tapi orang banyak. Padahal kan kita makhluk sosial, seharusnya makhluk sosial itu kita itu bisa kayak memikirkan kepentingan orang lain, Nah, bukan benar, diri kita benar banget. aja, nggak boleh egois. Nah, tuh makhluk sosial. Kita nih makhluk sosial. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir. Iya, apa tuh? Pertanyaan terakhir nih Kak. Gimana masih tentang masyarakat nih Kak? Gimana tanggapan Kakak mengenai masyarakat yang masih nilai corona ini tipu-tipu? Wah, corona tipu-tipu. Kayaknya masyarakat itu harus lebih membuka matanya lagi ya. Karena seperti kita ketahui, awalnya virus corona ini cuma ada di Wuhan. Nah, dari Wuhan bisa ke seluruh dunia. Menyebar Hebat gitu, banget Kak. nggak tuh? Wah, gila, Nah, gila, masih gila. menganggap tipu-tipu. Nggak mungkin dong seluruh dunia tipu-tipu. Iya dong. Dan bisa kita lihat banyak banget orang yang meninggal karena virus corona. Kalau tipu-tipu nggak mungkin dong mereka meninggal karena tipu-tipu juga. Setelah itu kita itu sebenarnya mungkin mereka bisa berpikir ini tipu-tipu karena kurangnya pengetahuan. Jadi seharusnya mereka itu lebih banyak mencari tahu, karena dari kita mencari tahu kita itu bakalan paham. Nah, dari paham itu kita bakalan menyadari Bener dan banget, menerapkan peraturan tadi, jadi nggak melanggar lagi. Setelah itu dia nggak menganggap ini tuh tipu-tipu dan bisa membantu pemerintah. Mungkin yang terpapar itu bisa lebih melandai, nggak kayak sekarang memuncak-muncak banget nih. Ya benar banget. Nah, kalau tadi tuh udah pertanyaan terakhir ya, berarti sekarang kita minta apa nih ya sama Kak Sally? Kita minta pesan-pesan nih dari Kak Sally. Apa aja nih Kak yang harus kami dengerin dari Kakak? Pesan-pesan apa aja nih? Wah, berat nih ya kalau pesan-pesan. Mungkin buat aku pribadi, buat kita semua nih, ayolah kita mulai mematuhi peraturan yang ada, karena ini bukan buat kepentingan sesuatu kelompok, tapi buat kita semua. Setelah itu tetap di rumah aja, stay at home. Di rumah aja. Keluar rumah boleh, tapi harus mematuhi protokol. Bener banget. Kalau bisa sih untuk saat ini kita lebih baik menghindari kerumunan. Setelah itu tetap jaga kesehatan,
nggak boleh stres. Buat mahasiswa sih ya boleh sih stres Ya, tapi bener, jangan bener, terlalu bener banget, stres, bener banget. nanti imunitasnya bisa turun. Ya. Setelah itu ya semoga buat kita semua tetap stay safe, stay health, dan semoga Indonesia dan bumi kita ini cepat membaik. Amin. Udah sih itu aja buat aku. Oke nih teman-teman, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dan sedikit penjelasan tentang adaptasi new normal di masa corona ini. Untuk teman-teman yang udah dengerin, semoga apa yang kita sampaikan dan yang Kak Sally sampaikan tadi dapat bermanfaat ya Kak. Iya. Itu aja, mungkin kalau ada salah-salah kata kita mohon maaf ya Kak. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin kalaupun ada sesuatu yang salah yang kita sampaikan ya mohon maaf. Mungkin ada yang mau diperbaiki, boleh banget. Ya benar tuh, kita sama-sama belajar dan sama-sama berbagi. Tetap jaga kesehatan dan di rumah aja ya Kak. Iya. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Bye. Dadah. Dadah.